Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bita'awuni nasa ajma'in. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi imamil mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dengan ketiga nikmat inilah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, tak lupa salawat berangkaikan salam kita curahkan, kita haturkan kepada siapakah beliau? Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Zukhriyatina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, tak lupa saya berterima kasih kepada saudara dan saudari, khususnya saudara moderator, yang mana yang telah mengizinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan tausiah saya yang singkat ini. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada Ibu Pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Semeti, Umi Hajat Jakaria SAG, yang telah membimbing saya dalam bertausiah. Langsung saja ke judul tausiah saya yang bertema persaudaraan Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam adalah yang memberikan kita cinta, kasih sayang, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Hal ini telah tercerminkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. I'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan, yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada agama Allah, dan janganlah kamu cerai-berai, dan ingatlah nikmat Tuhanmu ketika kamu saling bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan di antara hati kamu, dan karena nikmatnya inilah kalian menjadi saudara-saudara. Apabila kita melihat masa kembali, masa jahiliyah, yang mana pada saat itu penduduk Mekah terdiri dari beberapa bani yang saling bermusuhan, hingga pada saat itu kerap sekali terjadi perkelahian dan permusuhan antar suku. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyeru mereka tentang syariat agama Islam. Maka pada saat itulah hati mereka disatukan oleh Allah dalam sebuah ukhuwah Islamiyah, yang artinya yaitu persaudaraan yang tidak mengenal adanya perbedaan antar suku, golongan, ataupun warna kulit. Sebab yang membedakan mereka di antara Allah hanyalah iman dan takwa yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Patutlah kita mensyukuri nikmat persaudaraan ini dengan saling mengasihi sesama dan saling menasehati dan meringankan beban satu sama lain. Sebab orang mukmin dengan mukmin lainnya laksana satu tubuh. Apabila anggota tubuh ada yang sakit,
maka yang lainnya pun merasakan sakit tersebut. Demikianlah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita pupuk persaudaraan ini dengan saling menebarkan kasih sayang, saling bantu-membantu, dan saling berlomba-lomba dalam kebajikan dan kebaikan. Yang mana yang telah tercerminkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kejahatan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Sungguh menyedihkan apabila kita melihat realita kehidupan bermasyarakat saat ini, terutama di kota-kota. Tolong-menolong adalah suatu hal yang amat sangat mahal harganya dan susah didapat. Karena yang mereka utamakan hanyalah diri sendiri, individualis, masa bodoh dengan nasib orang lain, rasa sosial runtuh, dan tidak peduli dengan orang sekitarnya. Pada Rasulullah bersabda, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang meringankan satu kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan satu kesulitan dari kesulitan di akhirat. Rasulullah SAW menyuruh untuk kita mempunyai kepekaan yang tinggi. Rasulullah sangat mencekam bagi orang yang masa bodoh dengan orang sekitarnya. Apabila kita telaah sabda-sabda Rasulullah, betapa tidak bergunanya iman dan ibadah kita selama ini kepada Allah. Apabila kita masa bodoh, tidak mau tahu acuh tak acuh terhadap orang sekitar kita. Rasulullah bersabda, tidak beriman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sendiri seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Jika kamu masak, maka perbanyaklah airnya dan berbagilah kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang ahli ibadah. Ia selalu berzikir, berdoa, selalu berpuasa dan taat kepada Allah. Suatu hari ia bertanya kepada Nabi Musa, "Hai Nabi Musa, tanyakan kepada Allah, apakah aku akan masuk surga setelah aku menyembahnya selama ini?" Nabi Musa pun menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Allah. Allah berfirman, "Hai Nabi Musa, sampaikan kepada orang tersebut bahwa ia akan masuk neraka, karena ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya." Mendengar kabar tersebut, menangislah sang ahli ibadah tersebut. Lalu pada saat itu Bani Israel mengalami kesulitan yang berkepanjangan. Lalu ahli ibadah tersebut melihat Bani Israel tersebut. Lalu ia menggenggam pasir dan berkata, "Andaikan pasir ini beras, akan kubagikan kepada kaum Bani Israel." Mendengar ucapannya tersebut, maka Allah pun memasukkan ahli ibadah tersebut ke dalam syurga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betapa pentingnya kita harus saling mengasihi, saling menebarkan kasih sayang kepada tetangga dan orang sekitar kita. Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wa